Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, tadi yang datang jam 4 siapa di sini? Wow, banyak ya. Masih kuat ya? Masih semangat ya? Soalnya khotbahnya lama ini soalnya. Nggak apa ya, setahun sekali gitu ya. Dan pada hari ini kita merayakan hari raya, setingkat hari raya loh ya, semua orang kudus. Makanya tadi saya minta perarakan dan perarakan evangelium juga, karena memang ini hari raya, suatu bentuk yang memang tidak boleh dilewatkan sebenarnya, dan hampir sama dengan Natal, Paskah gitu ya. Lalu Paskah lebih tinggi lagi ya. Lalu hari-hari raya dan hari Minggu. Dan memang ini tidak boleh dilewatkan, ada pendupaan segala macamnya. Dan kita merayakan hari raya ini. Dan tentunya Bapak Ibu yang sekalian yang hadir di sini bukanlah orang-orang yang egois gitu ya, tetapi justru yang mau mementingkan kebersamaan bersama dengan mereka yang sudah meninggalkan kita. Hari ini kita mengawali yang disebut dengan rangkaian untuk mendoakan saudara-saudara kita, rangkaian Ekaristi indulgensi ya, supaya indulgensi penuh agar saudara-saudara kita bisa sungguh diselamatkan dan bersatu dengan para kudus di surga. Dan mereka yang sudah masuk di dalam surga tentunya disebut adalah para kudus itu, yang diresmikan oleh gereja itu karena memang mendapatkan kanonisasi tersendiri gitu. Dan kalau kita melihat bahwa di sini Bapak Ibu sekalian adalah pribadi-pribadi yang hadir di sini adalah orang-orang yang sungguh mengingat kebersamaan bersama dengan orang-orang yang dulu pernah hidup dengan kita. Tetapi dunia saat ini justru kebalikannya. Dunia kita justru mengajarkan saat-saat ini adalah egoisme. Ajaran itu sungguh-sungguh mengakar pada diri mereka yang muda maupun yang tua. Orang bisa marah-marah karena jasanya tidak diingat, tidak diperhitungkan oleh orang lain. Dan kita atau beberapa di antara kita bisa tersinggung kalau kebaikan saya tidak dihargai, tidak juga oleh mereka yang saya tolong. Bahkan orang-orang yang saya tolong itu tidak menghargai saja, dan itu menyulut kemarahan. Bisa saja saya berhenti, kita semua berhenti setiap saat dari pekerjaan tempat kita bekerja kalau honor saya tidak sepadan dengan keahlian saya. Itulah contohnya yang sudah saya perjuangkan dengan bertahun-tahun kerja keras. Dan suatu saat penghargaan kita kepada seseorang pun dapat tiba-tiba hilang manakala dia ternyata mempunyai watak egoistis. Sebaliknya, kalau ia bersikap lepas bebas dan rendah hati dengan keahliannya, kita justru akan menghargainya lebih lagi, bahkan lebih dari yang diharapkannya. Dengan demikian sebetulnya hanya segelintir orang yang seakan-akan menjadi milik bersama masyarakat kita saat ini. Ia mendapat tempat khusus di hati banyak orang karena rela kehilangan diri supaya bersama dengan yang lain mencapai kemajuan. Ia ingin supaya prestasinya itu menjadi prestasi bersama, kebaikannya menjadi kebaikan bersama. Bapak Ibu yang hadir di sini juga adalah orang-orang yang masih mau mementingkan kebaikan bersama dengan saudara-saudari kita yang sudah meninggalkan kita. Dan sikap egois ini mungkin sudah menginfeksi lingkungan kita ya. Tetapi ada juga orang-orang yang menginfeksi lingkungannya dengan sebuah kebersamaan melawan segala bentuk egoisme. Semoga orang-orang ini ada di dekat kita. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat bacaan hari ini dan melihat konteks saat itu, masyarakat di sekitar Yesus waktu itu pun ditandai oleh orang-orang atau kelompok orang yang eksklusif, merasa diri sukses, elit, terpisah dan bahagia. Pertanyaannya, bahagia seperti apa? Ya, kelompok ini merasa puas dengan berbagai pencapaian dan keuntungan karena garis keturunannya, sehingga merasa ditakdirkan sebagai orang-orang yang bahagia.
Mereka merasa bahwa kebahagiaan itu bukan untuk semua orang. Kesombongan orang-orang Yahudi saat itu. Oleh karena itu ada lebih besar lagi golongan orang yang justru dianggap tidak beruntung. Dan mereka ini adalah yang miskin, berduka, lemah, kelaparan, lepas bebas dengan bakatnya, dicela dan dianiaya. Golongan ini dianggap harus menerima nasib seperti itu. Dan mungkin stereotip itu juga muncul di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Dalam khotbahnya, Yesus tidak sekadar menghibur orang dalam penderitaan dan kesusahan mereka. Ia tidak hanya mau membesarkan hati mereka sambil tidak tahu apa yang akan terjadi. Tidak, Yesus tidak seperti itu saja. Dia tahu persis seperti apa kerajaan Allah itu, karena ia juga berasal dari situ. Dia sungguh sudah melihat bahwa mereka yang tersingkir di dunia ini karena iman mereka kelak akan menjadi para pendoa bagi saudaranya yang masih berjuang di dunia ini. Mengapa demikian? Karena mereka tidak lagi berpikir mengenai diri sendiri. Karena iman mereka mengajarkan kesetiaan dalam kebersamaan. Iman ini justru mengutuk egoisme sekalipun dalam kehidupan iman. Artinya, tak seorang pun akan dibiarkan sendirian oleh Allah. Mereka yang telah bahagia karena imannya akan terus berjuang secara rohani demi keselamatan orang lain dan kita juga. Keselamatan orang lain yang masih hidup dan yang sudah dipanggil oleh Tuhan. 144.000 yang telah dimateraikan, yang ditulis dalam kitab Wahyu. Adakah penglihatan kitab Wahyu ini berbicara sesuatu kepada kita? Seharusnya ada. Sebab orang-orang kudus yang telah dimeteraikan itu tidak berhenti pada hitungan 12 suku Israel. Lambang jumlah yang amat banyak dari segala bangsa. Mereka itu bahkan mencapai 12.000 kali 12 suku. Tuhan tidak hanya menginginkan sebagian orang menjadi kudus di hadapannya. Itulah maksudnya. Ia menginginkan semua orang di dunia ini selamat. Namun nyatanya masih ada beberapa orang yang justru menolak keselamatan itu. Jika kebahagiaan dan kesucian abadi itu dijanjikan dan dilihat Yesus akan dialami oleh semua orang, tidakkah iman Kristiani itu seharusnya lebih melegakan dibandingkan keyakinan manapun juga? Artinya, seburuk apapun hidup seseorang, ia pun suatu saat akan mengalami kebahagiaan abadi karena kebersamaan ini. Kebersamaan untuk saling mendoakan, kebersamaan untuk peka dan menyelamatkan saudara-saudara kita yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Sebaliknya, jika kita mempunyai iman sebesar biji sesawi pun, jangan dipakai hanya untuk diri sendiri. Libatkanlah orang lain, apapun penilaian tentang mereka di dalam iman kita yang mungkin hanya kecil itu. Mendoakan arwah orang beriman adalah suatu keterlibatan Bapak Ibu sekalian ketika mengikuti rangkaian Ekaristi Indulgensi ini, adalah suatu keterlibatan untuk menyelamatkan saudara-saudara kita. Keterlibatan dalam kebersamaan gerejanya yang kudus, gereja seluruhnya. Keutamaan para kudus juga tidak terletak pada mujizat yang mereka lakukan dalam nama Yesus. Keutamaan mereka terletak pada keinginan untuk melibatkan semua orang dalam kebahagiaan yang telah mereka terima dari Allah. Dan tentunya para kudus di surga, saudara-saudara kita yang kita yakini sudah ada di surga, bersatu dengan para kudus mendoakan kita yang ada di dunia ini sebagai bentuk kebersamaan iman itu. Oleh karena itu, jika Yesus menyebut kita bahagia, ini bukan hanya untuk menghibur kita dengan kata-kata kosong. Ini dikatakannya karena jika bukan kita sendiri, maka para kudus itu akan membantu kita supaya sampai pada keyakinan
bahwa kita bahagia. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berkat penghargaan kita terhadap para kudus itu, kita pun menemukan aspek yang menyenangkan dari iman Kristiani kita, yakni bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkan berjuang sendirian. Kita mendoakan saudara-saudara kita, mereka masuk ke dalam persekutuan para kudus, tentunya tidak akan meninggalkan kita sendirian. Oleh karena itu, kita juga jangan pelit dengan doa dan kesetiaan kita. Hal yang terakhir ini barangkali lebih sering diabaikan. Kita tidak boleh mengejar kesucian untuk atau hanya demi diri sendiri. Kita tidak bisa setia pada Kristus demi keselamatanku saja. Jika kita sampai diizinkan menemukan kebahagiaan, maka kita ingin supaya saudara-saudara kita dan semuanya yang ada menemukannya dalam kebersamaan bersama dengan diri kita. Kita akan memahami apa itu kesucian hanya kalau kita membantu orang-orang di dekat kita sampai pada kebahagiaan. Dan pernahkah kita, atau bertanya kepada diri kita masing-masing, pernahkah aku mengajak orang lain ke gereja dengan sabar dan penuh perhatian? Pernahkah kita memujuk orang lain untuk mengunjungi orang miskin dan sakit? Pernahkah kita serius mengajari orang untuk berdoa? Semoga kita menyadari sungguh-sungguh bahwa di dalam Kristianitas hanya ada iman kita, bukan iman aku. Tuhan memberkati.